Halo warga intelektual sekalian. Ternyata partai komunis yang ada di Iran berseberangan dengan Ayatollah, guys. Wow, luar biasa. Ternyata partai PKI versi Iran berseberangan atau menentang keputusan daripada Ayatollah. Jadi baru-baru ini Ayatollah mengatakan penyebab demo yang ada di Iran itu karena disebabkan oleh Amerika, Israel, dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung Ayatollah ini mencari kambing hitam. Namun berbeda dengan partai komunis yang ada di Iran. Partai komunis yang ada di Iran mengatakan Ayatollah itu ngaco, dia mah nggak tahu apa-apa, dia mah udah tua, ya sudah ujur, ya sudah pikun. Sebenarnya penyebab demonstrasi yang ada di Iran itu disebabkan oleh upah, kemudian krisis ekonomi. Jadi partai komunis yang ada di Iran ini lebih pro terhadap buruh, ya, sehingga apa? Sehingga dia lebih konsen atau lebih memperhatikan yang namanya upah buruh. Jadi faktornya adalah karena krisis ekonomi, itu kata partai komunis yang ada di Iran. Namun setelah saya menelusuri sejarah partai komunis yang ada di Iran, ternyata partai komunis yang ada di Iran ini ditindas, guys. Ditindas oleh rejim Ayatollah. Wow, luar biasa. Nggak di Konoha, nggak di Iran, ternyata sama aja. Partai komunis ditindas. Wow, luar biasa. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mendukung partai komunis di sini ya. Saya tidak lagi promosi partai komunis di sini ya. Saya bukan partai komunis ya. Nggak ada untungnya juga gitu ya. Tapi saya di sini benar-benar netral ya. Saya tidak mendukung partai komunis, saya tidak mendukung Iran, saya tidak mendukung siapapun di sini ya. Saya mendukung kebenaran. Kalau benar ya benar gitu ya. Jadi ternyata partai komunis yang ada di Iran ini ngata-ngatain Ayatollah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa partai komunis ini ada semacam dendam dengan pemerintahan daripada Ayatollah ini? Apa fakta yang jarang diungkap? Ternyata setelah saya menelisik, ya, setelah saya riset, ternyata partai komunis yang ada di Iran ini punya sejarah kelam yang jarang dibongkar, guys. Kemudian kalau saya perhatikan ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya, mohon maaf bagi pendukung Iran. Saya tidak berpihak pada Iran di sini ya, saya tidak berpihak pada warga Konoha, saya berpihak pada kejujuran. Jadi kalau saya perhatikan ya, Iran itu tidak akan bisa menjadi negara maju kalau masih dipimpin oleh Ayatollah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa Iran ini tidak bisa menjadi negara maju selama dipimpin Ayatollah? Kemudian, apakah Amerika akan tetap melakukan serangan terhadap Iran? Apakah Amerika itu bisa dikatakan gagal atau tidak? Kemudian, apa sejarah kelam partai komunis yang ditutupi yang ada di Iran? Ternyata di Iran, partai komunis itu ditindas, guys. Dibunuh, dipersekusi, dibubarin paksa, dan lain sebagainya. Siapa pelakunya? Pelakunya itu kroni-kroni daripada Ayatollah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi, ini pembahasan yang sangat panjang ya, guys ya. Tapi saya akan berusaha dengan cara yang sangat simpel ya. Jadi gini, guys. Kita tahu bersama bahwa partai komunis yang ada di Iran ini, mereka itu bermajap ke Uni Soviet. Nah, dulu Iran itu nggak terlalu dekat dengan Uni Soviet. Sekarang-sekarang ini baru mereka dekat ya. Dekat dengan yang namanya Rusia. Sementara zaman dulu tuh mereka nggak terlalu dekat ya. Mereka membenci yang namanya komunis. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi gini guys, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Saya tidak berpihak pada komunis di sini ya. Saya tidak menjual komunis di sini ya. Saya bukan PKI ya. Jangan berpikir bahwa saya itu PKI. Karena saya harus sering disclaimer. Karena apa? Karena warga Konoha itu licik ya dalam berpikir ya. Sering mempelintir-pelintir gitu. Jadi gini, kalau saya perhatikan di setiap negara itu, saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau tidak ya. Kalau di setiap negara itu, biasanya antara komunis itu biasanya bermusuhan dengan kelompok agamis. Ya, biasa disebut dengan kiri. Kiri biasa disebut dengan haluan komunis. Ya, kanan biasa disebut dengan haluan orang yang beragama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada perbedaan pandangan kalau saya perhatikan antara komunis dengan orang yang si paling beragama. Apa itu? Komunis mengatakan, di setiap negara yang religius itu, maka akan syarat dengan yang namanya korupsi, dan negaranya akan miskin. Itu
pandangan daripada komunis. Siapa yang memulai prinsip ini? Yang memulai prinsip ini adalah Karl Marx. Karl Marx lah yang memulai prinsip ini. Nah, ketika Karl Marx mengatakan bahwa di suatu negara yang religius itu banyak orang miskinnya dan banyak para koruptor, maka orang yang beragama atau si paling beragama, nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya, orang si paling beragama di Iran itu tersinggung. Kenapa mereka tersinggung? Ya karena mereka berpikir, lah masa iya, masa negara agama itu miskin, masa negara yang religius itu miskin, masa banyak koruptornya. Biasanya si paling beragama seperti itu ya, haluan kanan seperti itu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa ada perbedaan pandangan yang sangat jomplang sekali? Karena apa? Karena perbedaan daripada ideologi ya. Cenderung ya, nggak semuanya tapi ya, cenderung biasanya para komunis itu menuhankan ideologi komunis, sementara kaum kanan biasanya menuhankan yang namanya ideologi agama. Biasanya prinsip daripada ideologi agama itu mereka berprinsip nggak apa-apa korupsi, yang penting seiman. Nggak apa-apa korupsi, yang penting seagama. Nah, ini ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan ya. Ini hanya di Iran ya guys ya, bukan di Konoha ya, disclaimer on ya. Jadi komunis mengatakan biasanya di negara yang religius itu akan syarat dengan yang namanya kemiskinan, akan banyak yang namanya koruptor. Sementara si paling beragama mengatakan nggak apa-apa miskin, nggak apa-apa koruptor, ya nggak apa-apa korupsi, yang penting masuk surga. Nah ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Inilah alasannya kenapa mereka itu sering gotok-gotokan. Di mana saja seperti itu, bahkan di Konoha sekalipun, ya mereka sering gotok-gotokan. Cuman di Konoha kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya, saya tidak mendukung komunis di Konoha ya. Karena kalau saya bahas seperti ini nanti saya pasti di framing cucu komunis ya. Guru Gembul tuh ya korban framing cucu komunis karena dia sering bahas komunis, ya sering bahas PKI maka sering disebut dengan cucu komunis. Saya bukan cucu komunis ya, saya bukan cucu PKI ya. Jadi gini guys, permasalahan yang ada di Konoha dengan permasalahan yang ada di Iran itu juga nggak jauh beda. Di Iran, si paling beragama menindas komunis. Di Konoha juga seperti itu. Ya, ada kurang lebih 500.000 sampai 1 juta orang kader PKI yang dibunuh di Konoha, guys. Tapi ini ditutupi ya. Oke, saya tahu dosa-dosa daripada komunis. Komunis itu kan membunuh yang namanya jenderal ya. Itu karena pengaruh daripada partai PKI, komunis dan sebagainya. Ya, saya tahu. Ya, saya tidak menyangkal itu. Tapi setidaknya yang harus dihukum itu adalah yang melakukannya. Siapa yang menyuruh dalangnya gitu. Bukan kader-kadernya semuanya dihabisi gitu ya. Kalau boleh jujur itu ya guys ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Saya tidak mendukung komunis ya. Kalau boleh jujur, kalau komunis sampai sekarang masih eksis, akan ada satu orang yang pernah memenangkan Piala Nobel dari Konoha, guys. Siapa itu? Pramudia Anantatur. Siapa itu Pramudia Anantatur? Mungkin nama ini agak asing ya, tapi bagi anak sastra seperti saya, ini nggak asing lagi guys. Kenapa? Karena dia adalah seorang sastrawan. Dia sangat diakui di kancah internasional. Melalui apa? Melalui novel-novelnya. Ada banyak novel-novel yang ditulis oleh Pak Pramudia Anantatur. Yang paling terkenal itu Bumi Manusia. Itu yang paling terkenal. Dan itu yang sering dinominasikan memenangkan Piala Nobel. Bayangkan 8 kali novel yang ditulis oleh Pak Pramudia Anantatur ini dinominasikan Nobel tapi selalu gagal. Kenapa bisa gagal? Apa alasannya? Karena zaman Orba selalu digagalkan. Sengaja digagalkan. Kenapa Orba menggagalkan Pramudia Anantatur ini memenangkan Piala Nobel? Kalau dia memenangkan Piala Nobel, maka akan banyak warga Konoha itu yang berlomba-lomba menjadi kader PKI. Jadi sengaja dijegal oleh Orba. Piala Nobel Pramudia Anantatur ini sengaja dijegal oleh pemerintah, oleh politik. Itu fakta yang jarang dibongkar, guys. Ya, saya tahu PKI yang ada di Konoha itu sangat sadis, pembunuh dan sebagainya. Saya mengakui itu, ya. Tapi kita harus juga mengakui bahwa ketua daripada PKI di Konoha itu, DN Aidit itu beragama Muslim. Hafal Quran, hafiz Quran. Cek data kalau nggak percaya. Jadi kader-kader PKI yang ada di Konoha itu ya rata-rata orang yang beragama, guys. Bahkan rata-rata mereka itu orang yang rajin beribadah. Nggak bolong tuh ya ibadahnya. Rajin sholat dan lain sebagainya.
Ya, bahkan mereka juga ada yang berprofesi sebagai guru ngaji. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa PKI yang ada di Konoha itu komunis, itu dua hal yang berbeda. Komunis dengan PKI itu dua hal yang berbeda. Komunis itu ideologi kesetaraan. Jadi tanpa kita sadari, pemerintah Konoha juga melakukan yang namanya ide komunis. Apa itu? Bansos. Bansos itu ide komunis. Kemudian bagi-bagi sembako misalnya. Apalagi ya, KDM misalnya. KDM, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan bahwa KDM itu komunis ya, tapi dia biasanya ngasih-ngasih duit sama orang gitu ya. Kalau ketemu yang ngebantu orang, itu adalah prinsip daripada komunis. Ya, tanpa kita sadari ya. Bukan berarti saya mengatakan KDM komunis ya. Tapi kita itu licik dalam berpikir. Kita ngata-ngatain komunis, tapi kita menerima ide daripada komunis ya. Sekarang kita ngata-ngatain PKI, tapi dikasih bansos, kita langsung mau gitu ya. Itu ide daripada komunis, guys. Ya, ada banyak ide daripada komunis yang kita nikmati seperti THR misalnya. THR itu ide daripada partai komunis ya. Sama halnya dengan yang terjadi di Iran. Kenapa komunis yang ada di Iran ini dibenci? Apa alasannya? Karena biasanya komunis itu tidak memasukkan unsur agama dalam pemerintahan. Ya, itu yang dibenci oleh haluan kanan. Itu yang dibenci oleh rejim Ayatullah. Tidak hanya rejim Ayatullah, ternyata rejim sebelumnya, rejim Reza Pahlavi juga seperti itu ya. Saya benar-benar netral di sini ya, tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ternyata Reza Pahlavi juga melakukan hal yang sama. Cuman ya Reza Pahlavi nggak sekejam Ayatullah seperti sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa berita-berita seperti ini tidak pernah dibongkar oleh warga Konoha, tidak pernah dibongkar oleh konten kreator yang ada di Konoha? Apa alasannya? Alasannya ya karena seiman. Jadi gini guys ya, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya. Saya sangat jarang menemukan negara yang berlandaskan agama itu SDM-nya maju. Zaman sekarang ya, bukan zaman dulu ya. Saya tahu bahwa di zaman keemasan Islam itu SDM-nya maju. Saya mengaku itu. Saya tidak menyangkal itu ya. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini, ya rata-rata negara yang berlandaskan agama itu susah menjadi negara maju. Susah banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Sebenarnya ada juga negara yang berlandaskan agama itu sejahtera ya, seperti Oman, Qatar, Dubai, dan sebagainya. Tapi mereka bukan negara SDM. Ini dua hal yang berbeda ya. Ini sangat sering dipelintir guys di Konoha. Ya, Qatar itu bukan negara SDM, tapi negara SDA. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Qatar itu bukan negara SDM? Kenapa Iran itu bukan negara SDM? Apa alasannya? Apakah tradisi dalam beragama, apakah agama itu mempengaruhi? Ya, sangat mempengaruhi. Kenapa agama itu mempengaruhi? Ya, karena dalam agama itu kan ada prinsip-prinsip yang mengatakan, nggak semuanya tapi ya, di Kamar On ya, ini hanya di Iran ya, bukan di Konoha ya. Jadi umat beragama yang ada di Iran itu, si paling beragama di Iran itu mereka berprinsip, nggak apa-apa miskin, yang penting masuk surga. Nah, seperti inilah yang sebenarnya menghancurkan suatu negara. Dan inilah yang dibenci oleh haluan kiri atau partai komunis. Kenapa sih lu bawa-bawa Tuhan mengurus negara? Itu dari prinsip komunis. Sementara si paling beragama mengatakan, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting masuk surga. Itu tuh ya, prinsip seperti inilah sebenarnya yang bikin negara kita tidak maju. Sama seperti di Konoha. Di Konoha kan seperti itu ya. Ngapain lu belajar sains? Ngapain lu belajar teknologi? Ngapain lu belajar fisika? Ngapain lu belajar matematika? Itu kan nggak dibawa ke akhirat nanti. Itu kan nggak ditanya malaikat. Ngapain lu capek-capek belajar tentang teknologi? Ya, iptek dan lain sebagainya. Itu prinsip daripada warga Konoha dan prinsip orang Iran sekarang ini kalau saya perhatikan. Sehingga apa? Sehingga susah maju. Kenapa susah maju? Ya kita tertinggal di dalam teknologi, iptek kita tertinggal. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini bisa maju kalau mereka tidak menguasai teknologi. Rata-rata mereka menguasai teknologi. Kita ambil contoh misalnya, 10 negara maju di dunia ini seperti misalnya Amerika, Singapura, Jepang, Australia, dan sebagainya. Rata-rata mereka sangat menguasai yang namanya teknologi. Sementara kita mengharamkan teknologi, membelakangi teknologi. Apakah ini ada hubungannya dengan agama? Sangat berhubungan. Apakah agama yang salah? No, saya tidak menyalahkan agamanya. Jangan berpikir bahwa saya membenci agama ya. Saya tidak membenci agama. Kalau agama itu mengajarkan yang namanya toleransi, mengajarkan yang namanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tidak membelakangi sains, tidak mengharamkan filsafat dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya filsafat itu sangat penting sekali untuk kemajuan suatu bangsa. Eropa bisa maju itu karena apa? Karena filsafat. Sementara di Iran, filsafat diharamkan. Di Konoha, filsafat diharamkan. Itulah alasannya kenapa Iran dan Konoha itu sampai kiamat pun tidak akan bisa menjadi negara maju.
Dari mana alasan yang paling kuat? Jadi baru-baru ini Bank Dunia menampar Konoha dengan apa? Dengan data yang akurat. Apa itu datanya? Ternyata di Konoha itu ada sekitar 60% warga miskin. Bayangkan, penduduk Konoha itu 60% miskin, sekitar 170 jutaan orang ya. Dan tidak beda jauh dengan Iran, jumlah orang miskinnya. Jadi itu artinya yang dikatakan oleh Karl Marx itu ada benarnya kan? Karl Marx mengatakan bahwa di negara si paling beragama itu biasanya, ya nggak semuanya tapi ya biasanya akan syarat dengan kemiskinan, akan syarat dengan yang namanya koruptor, sehingga apa? Sehingga susah maju. Benar kan yang dikatakan Karl Marx itu? Jadi dalam hal ini saya pro terhadap Karl Marx. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu komunis ya. Tapi di sisi lain juga saya pro terhadap liberal, pro terhadap sekuler, pro terhadap kaum agamis juga gitu ya. Saya tidak menuhankan ideologi, cuman di Konoha itu kan menuhankan ideologi ya. Warga Konoha itu tanpa kita sadari menuhankan ideologi. Ideologi apa? Ideologi agama, ideologi haluan kanan. Kita itu menuhankan ideologi haluan kanan, guys. Ya, bagaimana dengan China? Sebenarnya China juga pernah sampai kebablasan, guys. Kalau boleh jujur ya. Sebelum mereka menjadi negara maju, mereka juga sampai zaman kegelapan gitu ya. Zaman suram. Mereka menuhankan yang namanya komunis. Sebenarnya menuhankan komunis juga salah, guys ya. Saya tidak menyuruh yang nonton video untuk menuhankan komunis ya. Dulu China itu pernah terpuruk karena apa? Karena mereka sangat-sangat menuhankan yang namanya komunis. Sehingga apa? Sehingga banyak orang miskin di China. Lalu apa penyebab China itu bisa menjadi negara maju? Karena prinsip. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya adalah nggak peduli kucing itu warna oranye, warna coklat, warna putih, atau warna apapun tuh. Yang penting bisa nangkap tikus. Artinya apa? Kita tuh nggak boleh terlalu fanatik terhadap yang namanya ideologi komunis. Kita bisa aja menganut yang namanya ideologi liberal, sekuler, agamis, dan sebagainya. Asal ya bikin masyarakat kita sejahtera. Itu prinsip daripada orang-orang China, sehingga mereka keluar dari kemiskinan. Sementara warga Konoha itu menuhankan yang namanya ideologi apa? Ideologi agama ya. Kita tuh menuhankan ideologi agama guys tanpa kita sadari ya. Sehingga kita membenci yang namanya sains, teknologi, dan sebagainya. China itu udah keluar dari situ guys ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa China itu bisa cepat sadar gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena SDM mereka itu lebih maju ya. IQ orang China itu lebih maju. Jadi saya itu bingung banget ya. Banyak orang mengatakan bahwa kita bisa menjadi negara maju. Ya, walaupun IQ 78, nggak mungkin, nggak mungkin. No. Potong kuping saya. Kalau kita bisa menjadi negara maju, kalau IQ rata-rata kita 78, no. Rata-rata negara maju itu IQ-nya itu 100 ke atas, guys. Cek data. Ya, mohon maaf ya, saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video untuk ini ya, untuk menghina IQ Konoha ya, bukan ya. Biar kita sadar gitu ya. Ya, pada faktanya, pada dasarnya, kalau saya perhatikan, tidak ada satupun negara maju di dunia ini kalau IQ rata-ratanya 78. Itu artinya, kita sebagai kaum intelektual harus fokus pada pengembangan yang namanya IQ ya. IQ itu yang paling utama dulu deh ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi negara maju ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika itu berhenti menyerang Iran? No. Amerika itu sekarang lagi mempersiapkan yang namanya serangan yang paling cantik, serangan yang paling presisi terhadap Iran. Karena Amerika itu nggak mau serampangan menyerang Iran. Mereka nggak mau terlihat jahat menyerang Iran. Nggak. Mereka menggunakan yang namanya strategi potong kepala. Artinya mereka menculik pemimpinnya. Nggak usah menginvasi suatu negara, tapi culik kepalanya, culik pemimpinnya. Itu prinsip daripada Amerika. Nah, bagaimana dengan Konoha? Apakah Anda setuju kalau di Konoha itu diculik para koruptor? Nanti kita akan bahas di next video. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.